Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak yang dihormati, selamat pagi Bapak Ibu guru penggerak yang kami hormati. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengelolaan program sekolah yang berpihak pada murid berdasarkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu guru penggerak yang hebat, aset di sekolah dibagi menjadi dua kategori secara garis besarnya, yaitu A1 aset yang bernyawa atau disebut biotik yang dapat berupa guru, kepala sekolah, murid, komite, masyarakat sekitar, pengawas, dan lain-lain. Sedangkan aset yang kedua yaitu abiotik atau benda mati, bisa berupa ruang kelas, halaman sekolah, kantor, ruang perpustakaan, musala seperti yang saya tempati ini, aset dari SDN 2 Bidoro Kulon yang merupakan musola ini karena ukurannya cuma 4,5 kali 7 meter, hanya cukup untuk menampung jamaah satu kelas. Ini harus kita manfaatkan betul-betul secara maksimal. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuat program yang berbeda pada murid berdasarkan aset yang kita miliki, itu yang pertimbangannya dengan langkah-langkah bagja. Yang pertama, membuat pertanyaan, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan agar dapat memanfaatkan aset ke depan. Aset-aset itu dapat digunakan untuk menunjang program dari sekolah agar sekolahnya dapat mencapai pembelajaran yang lebih maju dan lebih hebat. Berdasarkan aset yang ada di SD saya ini, SDN 2 Bidoro Kulon, terdapat musola berupa benda mati, sedangkan aset yang berupa agama atau kebudayaan, karena lingkungan di SDN 2 Bidoro Kulon ini lingkungannya masyarakat agamis, makanya saya mempunyai program itu untuk memanfaatkan aset yang ada. Yang sudah berjalan program yang saya lalui, yang pertama itu sesuai dengan program yang sudah saya jalankan, itu ada sholat duha berjamaah dan sholat zuhur berjamaah untuk kelas atas, kelas 4, 5, dan 6 itu bergiliran karena musolanya tidak muat, tidak mencukupi jumlah siswa jika dilaksanakan sekaligus 3 kelas. Itu sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun ya. Setelah saya mengikuti guru penggerak, itu program ini kita uji coba hampir 1 tahun, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Program sholat duha berjamaah dan sholat zuhur berjamaah kita manfaatkan aset yang ada di sekolah dengan lingkungan agamis, masyarakat agamis, dan ada musola yang merupakan bangunan dari masyarakat atau dari gotong royong dari iuran masyarakat sendiri berdasarkan rapat komite dan rapat wali murid. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun program kedua yang akan saya laksanakan, yaitu nanti kita akan rapat dulu dengan komite dan wali murid serta kepala sekolah dan rekan guru. Itu nanti program membaca Al-Quran 3 tahun, kalau bisa khatam Al-Quran di sekolah membacanya. Ya, membaca di sekolah selama 3 tahun, kelas 4, 5, dan 6. Kalau berhasil itu harus sudah
pernah khatam 1 kali minimal di sekolah di SD. Ketika kelas 6 lulus, itu nanti program ini insya Allah bagi yang sekarang kelas 4 itu nanti kalau lulus di kelas 6 itu sudah pernah membaca Al-Quran 30 juz di sekolah. Ini akan merupakan program harian yang akan diambil ketika menjelang istirahat 5 atau 10 menit untuk membaca 1 ayat panjang atau 2 ayat yang panjang atau 3 ayat. Sedangkan kalau surat pendek itu bisa 1 ayat, 1 surat atau 2 surat pendek. Insya Allah dalam waktu 3 tahun kelas 4, 5, 6 bisa akan terlaksana. Nah, untuk itu aset yang kita punya itu yaitu Al-Quran, kitab Al-Quran. Anak-anak di rumah semuanya sudah memilikinya, dan nanti akan kita kerjasama dengan orang tua maupun murid itu ketika berangkat sekolah membawa Al-Quran bagi yang Al-Qurannya tidak ditinggal. Tetapi kalau punya 2 Al-Quran bisa ditinggal di sekolah. Nanti kalau lulus bisa dibawa pulang, atau kalau ada keperluan bisa juga dibawa pulang, atau bisa untuk dihibahkan ke sekolah. Terima kasih Bapak Ibu untuk buat pertanyaan tadi sudah. Sekarang yang kedua yaitu dari langkah bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Dan di sini timbul pertanyaan yang kedua itu nanti, bagaimana caranya untuk bisa melakukannya? Tadi sudah kami uraikan, melakukan untuk langkah-langkah berikutnya dari ambil pelajaran itu bagaimana langkah untuk bisa mencapai program itu. Kita pertama akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan bermusyawarah dengan kepala sekolah serta komite dan wali murid untuk disampaikan dalam rapat pleno wali murid. Mudah-mudahan program ini kelak akan disetujui dan bisa akan dilakukan untuk tahun pelajaran baru tahun 2023-2024. Bapak Ibu yang berhormati, dalam ambil pelajaran kita juga setelah itu harus menggali mimpi. Dari gali mimpi ini, apa tujuan kita? Setelah dengan melaksanakan program ini, itu kira-kira tujuannya apa? Ini secara eksplisit nanti akan mendidik anak untuk terbiasa membaca Al-Quran, untuk mencintai kitab sucinya, karena mayoritas 99% di SDN 2 Bidodo Kulon agamanya adalah Islam. Hanya ada 2 anak yang menganut aliran kepercayaan. Itu juga ada gurunya tersendiri. Jadi saya sebagai guru pendidikan agama Islam, dalam mimpi saya itu anak-anak setelah lulus itu dimanapun berada akan cinta Al-Quran, untuk terbiasa membaca Al-Quran dalam mimpi saya itu. Nah, setelah itu jabarkan rencana. Nah, dalam rencana ini kita akan memulainya dengan kolaborasi dengan guru, terus dengan kepala sekolah, komite, wali murid, dan pelaksanaan rencana ini itu bisa dilaksanakan nanti di ajaran baru setelah program ini dibuat. Dan untuk melaksanakan itu kita selipkan pada waktu saat hampir istirahat. Ya Bapak Ibu, ketika istirahat pertama boleh. Istirahat saat pertama dan kedua terserah anak-anak mau 2 istirahat itu bisa manfaatkan membaca Al-Quran atau hanya salah satu. Itu tidak ada tekanan dari kita. Yang penting salah satu dari 2 istirahat di sekolah kelas atas ini bisa dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran di kelas sebelum istirahat. Dan yang terakhir dari langkah bagja yaitu eksekusi atau atur, ambil keputusan. Eksekusinya kapan? Nah, kira-kira tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pelaksanaan ini akan dilaksanakan pada saat tahun pelajaran baru yaitu
2024 pada bulan Juli, insya Allah setelah rapat wali murid, dan jika disetujui akan kita laksanakan untuk program kedua hasil dari guru penggerak yang sudah saya jalani. Yang pertama tadi ada program sholat duha, mulai sholat dan sholat duhur berjamaah di sekolah sudah berjalan. Sedangkan ada program yang sebenarnya sudah lama berjalan dan tetap kita jalankan walaupun itu programnya tidak ditulis, yaitu Saku Mimasa. Anak-anak di sini sudah dijelaskan bahwa jika berbuat salah harus mengaku dan minta maaf, lalu bersalaman dan urusan selesai. Makanya itu nanti kalau bisa ditulis, insya Allah akan kita tulis. Dan Saku Mimasa insya Allah itu sudah dapat mengurangi kekerasan di sekolah, dan perkelahian antar pelajar juga itu sangat penting. Karena program yang ini sudah berjalan tetapi tidak ada tertulis. Ya, mudah-mudahan kalau bisa ditulis, kalau kita perlu untuk ditulis akan kita ajukan juga untuk ditulis. Sedangkan yang akan kita tulis untuk program yang selanjutnya yaitu tadi sudah saya utarakan, titah Mimasa 3 tahun titah, ya 3 tahun 30 juz titah, ya titah. Bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarrin Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi Allahu akbar. Allahu akbar. Katak Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah wa
wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait wa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man tarak falakal hamdu wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi firli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat akhir. At-tahiyatul. Assalamu alaika ayyuhan wa alaina wa ala wa ala ali kama sallaita ala wa barik wa ala kama barak ala fil alamin. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ya alat dinik wa la ta'atik as. Program yang baru ini namanya saya beri nama Titah Catik Jusnya. Maaf jika tadi salah menyebut. Titah Catik Jus 3 tahun membaca 30 juz. Insya Allah selesai di kelas atas. Ini merupakan program kegiatan harian yang akan kita laksanakan ke depan untuk dapat membuat anak-anak lebih mencintai Al-Quran dan terbiasa membaca Al-Quran dimanapun berada. Terima kasih Bapak Ibu guru penggerak yang kami hormati. Semoga dapat membuat perubahan di sekolah saya dan khususnya anak-anak akan menjadi anak yang lebih baik sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu meningkatkan prestasi dan meningkatkan akhlak mulia di anak-anak untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.